Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech. Sekarang gue mau nge-review headphone Bluetooth Bluedio TM. Harganya cuma 300 ribuan, tapi udah pakai Bluetooth 5.0. Langsung aja kita review. Yang pertama itu menurut gue untuk harga segini itu build quality-nya udah lumayan bagus loh. Dia itu udah terbuat dari metal untuk headband-nya. Walaupun earcup masih terbuat dari plastik, tapi si headband-nya udah metal, jadi udah kerasa itu build quality-nya itu lumayan robust. Jadi ya untuk build quality itu lumayan bagus menurut gue. Sama juga untuk fitting itu nih, fittingnya itu menurut gue ini comfortable banget. Malahan lebih comfortable daripada Audio Technica 50X menurut gue. Karena itu earcup saya itu kan bener-bener empuk gitu. Jadi kalau lu pegang yang main itu earcup-nya bener-bener empuk. Terus kalau misalnya dipakai di kepala itu pas banget di kuping gue. Jadi ya menurut gue itu enak banget dan sangat comfort. Dan juga ini tuh nge-adjust-nya ini bisa di samping, tinggal di, ya kayak di headphone-nya tinggal ditarik ke atas gini, kanan kiri. Walaupun nggak ada steps-nya, tapi ya lumayan kerasa lah gitu. Jadi ya untuk fitting itu menurut gue ini lumayan enak dan sangat comfortable. Kalau desain menurut gue ini desainnya lumayan elegan. Ini desainnya itu menurut gue minimalis, terus bener-bener eye-catching karena minimalisnya itu. Jadi dia itu ada 3 warna. Ini kan hitam, tapi ada juga warna yellow sama warna red. Tapi bedanya itu cuma di earcup sama di headband-nya doang yang berubah warna. Kalau belakang earcup-nya itu nggak ada berubah sama sekali. Tapi ya menurut gue desainnya ini lumayan bagus dan minimalis. Sama di dalam box juga lo dapet kabel Type-C. Karena ini tuh udah pakai Type-C, which is really good. Karena banyak juga HP-HP sekarang yang belum pakai Type-C kan. Headphone aja udah pakai Type-C gitu. Jadi ya untuk harga segini udah pakai Type-C menurut gue ini bener-bener bagus. Terus juga ini Type-C-nya selain bisa dipakai untuk ngecas juga dia bisa dipakai untuk audio output. Jadi kan ada tuh audio output dari Type-C ke 3.5mm headphone jack. Nah bisa dipakai di sini kalau kalian mau. Kalau misalnya baterainya habis bisa pakai kayak gitu. Terus kalau di tombol-tombolnya itu di sini ada volume up sama volume down. Terus ada power button. Jadi untuk nge-powernya itu tinggal hold power button, nanti dia bakal nyala. Terus kalau ingin nge-pair sambil nge-hold power button, terus hold, jangan dilepas holdnya. Nanti dia bakal ada suara pairing, nanti tinggal di pair di HP. Terus kalau udah connect, dia langsung connect. Terus kalau misalnya kau pencet and hold power button lagi, dia pertama mau voice chat, jadi kayak Siri atau Google Home. Tapi kalau kamu terus pencet, dia bakal mati headphone-nya. Terus kalau misal volume rocker itu ya self-explanatory buat naikin sama turunin volume, tapi juga bisa buat ngatur EQ. Jadi ini yang banyak orang gak tahu, ini bisa diatur EQ. Cara ngaturnya tuh tinggal dipencet plus sama minus volume itu barengan. Jadi itu ada 3 EQ. Pertama EQ yang lebih ke akustik, terus lebih ke V-shape, terus trial lebih ke full bass. Tapi gue yang paling suka itu yang tengah-tengah yang V-shape dikit, jadi suaranya itu lebih fun. Jadi ya kalau ingin diatur EQ-nya itu tinggal dipencet plus sama minus button barengan. Oke, untuk speknya itu ini pakai driver 57mm, jadi lumayan gede. Terus yang sangat present itu ini atau selling point-nya itu dia udah pakai Bluetooth 5. Jadi Bluetooth 5 itu connect-nya lebih cepat, terus dia itu range-nya juga lebih besar. Jadi emang pas pertama gue connect pakai ini bener-bener cepet, apalagi kalau misalnya pakai iPhone 8 gue mana. Ya kalau pakai iPhone 8 gue ini kan udah Bluetooth 5 juga, jadi connect-nya itu masing-masing cepet banget. Connect-nya cepet, terus emang range-nya juga lumayan besar kalau misalnya pakai device yang support Bluetooth 5. Nah sekarang untuk sound quality itu menurut gue kalau pakai EQ yang kedua itu, ini sound quality-nya kalau kalian yang basshead, kalian pasti suka banget. Karena ini kan punya driver 57mm, jadi gede banget. Jadi dia bisa nge-produce bass yang gede, terus sound stage-nya juga lumayan luas. Tapi kelemahannya dia itu, kalau misalnya kalian pecinta treble, itu treble sama mid-nya atau mid sama high-nya itu bener-bener kayak gak ada. Jadi kurang kedengeran gitu. Jadi kayak si bass itu sedikit bleber ke high sama mid. Tapi kalau misal kalian suka sama bass, ini headset mungkin untuk kalian. Kalau misal kalian coming from beats gitu, kalau kalian dulu sering dengerin beats, mungkin kalian bakal suka sound signature dari ini. Sama juga ini menurut gue ini headsetnya itu karena bass yang gede itu, ini bagus atau perfect buat movie listening. Kalau misal kalian sering nonton movie di rumah, menurut gue ini headset paling pas karena bass yang sangat enak, terus sound stage-nya lumayan luas. Jadi pas gue pakai itu ini ibaratnya kayak kalian tuh di teater cuma treble sama mid-nya sedikit hilang. Oke, jadi overall opini gue dengan headphone ini tuh headphone dengan harga kalau nggak salah di Tokopedia itu sekitar 325 ribuan. Ini tuh headset bener-bener solid, build quality-nya bagus, fitting-nya enak. Walaupun suaranya kalau untuk kalian yang nggak suka bass terlalu besar, ini kurang bagus, tapi ini menurut gue sangat bagus dan solid untuk movie listening. Kalau misalnya kalian nonton movie, ini sangat enak menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian suka bass, juga kalian sering dengerin lagu EDM, atau kalian dulu sering ngedengerin headset Beats, terus pengen headset yang lebih murah, terus lebih bagus build quality-nya,
mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Tapi ya menurut gue ini headset yang solid kalau misal kalian nyari headphone Bluetooth 5 di harga 300 ribuan. Ini benar-benar solid, gak ada yang bisa ngalahin menurut gue. Oke, segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa leave like dan juga komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai headphone ini. Juga subscribe untuk membuat channel ini lebih grow. Thanks for watching, we'll see you soon.